Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya lagi lagi dan aku Ayu Pasutro dan satu rekan kami yaitu Muhammad Aiman. Kami dari pendidikan IPA Untirta, mata kuliah landasan pendidikan, dan sekarang kami sudah bersama dengan narasumber yaitu Yolanda Kani. Kita sapa-sapa dulu narasumber kita. Apa kabar Ibu? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya kita di sini akan banyak bertanya kepada Ibu mengenai tentang perkembangan teknologi pada siswa. Boleh. Ya sebelumnya saya sudah baca di beberapa artikel bahwa UNESCO itu menyatakan bahwa angka atau peringkat literasi di Indonesia itu tuh ada di peringkat kedua paling bawah gitu ya. Lalu juga ada artikel yang menyatakan bahwa literasi digital di Indonesia khususnya pada siswa itu juga sangat rendah banget gitu. Sedangkan Indonesia ini adalah negara peringkat kelima dari atas yang memiliki gadget yang paling banyak di seluruh dunia. Nah, tanggapan Ibu itu seperti apa sih, khususnya ya siswa-siswa Ibu gitu di era kita sekarang, apakah benar itu literasi itu rendah gitu? Dari literasi dulu ya. Literasi itu memang yang saya alami adalah rendah. Mulai dari anak itu ada jalur bahwa kita harus belok kanan, jalur jalan, tapi anak itu tetap lurus saja. Itu kan sudah menandakan bahwa literasi secara sedikit saja dia sudah tidak bisa menerapkan. Dan cara bacaan dalam artian ketika dia dikasih perintah kerjakan ini seperti contohnya ketika dia praktek, silakan yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, padahal di modulnya sudah ada, tapi anaknya langsung aja buka segala macam. Berarti kan anak literasinya rendah. Contoh kasus selanjutnya adalah dari lulusan itu biasanya di-share kan sama BKK informasi kerja. Habis itu di situ ada keterangan wajib mempunyai SIM A. Tapi nanti anak jawab, "Bu, SIM A itu wajib?" Padahal kan di situ sudah ada keterangan bahwa wajib mempunyai SIM A. Selanjutnya ada keterangan lagi bahwa harus menggunakan pakaian putih dan hitam misalkan. Nanti ada yang nanya lagi, kalau misalkan kemeja kerah saja boleh tidak? Berarti kan situ menandakan bahwa literasi itu rendah ya. Kita bahasanya kasusnya yang saya alami saja. Itu seperti itu, anak itu rendah sekali. Kayak kamu sajalah kadang masuk Indomaret ada tulisan tarik dan dorong. Sudah jelas ya ada tarik dan dorong. Tapi kamu tulisan tarik itu kamu dorong. Itu literasi rendah tidak? Oke. Kalau ditanya gadget itu mempengaruhi atau tidak, mendukung atau tidak, itu tergantung orang yang memanfaatkannya. Kalau orang itu memanfaatkannya bukan hanya untuk game, maka saya rasa bisa. Orang itu membaca dan yang lain, dibuka untuk membaca ataupun apapun itu, menambah informasi, itu kan berarti dia sudah membaca sedikit demi sedikit dan literasinya bertambah. Tapi kalau misalkan dia buka hanya untuk game itu kan paling login, habis itu ada permasalahan sedikit, permasalahannya bisa dikaitkan berkali-kali, habis itu tinggal logout keluar, gamenya selesai, gitu-gitu terus. Sedangkan HP itu digunakan atau gadget itu digunakan untuk membaca, mencari informasi, itu kan menambah ilmu. Jadi kalau gadget mempengaruhi atau tidak, ya mempengaruhi, tapi tergantung orang yang menggunakannya. Oke, membaca sosmed itu literasi bukan? Literasi, tapi literasinya bermanfaat atau tidak, seperti itu. Berkaitan dengan sosial media gitu ya Bu ya.
Yang kita tahu Gen Z sekarang itu kan banyak banget ya Bu ya penyita quotes gitu kan, kayak sering kalau misalkan kita tuh lagi sedih atau misalkan kita itu butuh motivasi, kita keluarnya pasti kayak ke media sosial gitu ya, nyari-nyari quotes segala macam, termasuk saya juga gitu ya Bu ya. Eh, Gimana sih Bu, maksudnya apakah quotes tuh emang perlu gitu Bu di apa ya, kita gitu ya Bu sebagai pelajar gitu. Eh, Sebenarnya motivasi itu kan kita bisa dapetin biasanya dari quotes tersebut gitu. Itu balik lagi kepada orang yang menanggapinya. Ada orang yang meromantisasi keadaan dengan quotes, bukannya semakin meningkat ya, malah dia semakin menurun keadaan. Misalkan lagi galau, carilah misalkan menurut siapa sih, saya suka lupa, yang ada di Instagram kan ada quotes-quotes yang itu kan. Habis itu nyarilah kamu, kayak misalkan contoh, ada anak yang misalkan sedang frustasi masalah keuangan dan lain-lain. Di situ kamu nyari, kalau salah ada contohnya kayak gini, anak muda sekarang dikejar yang uh, dikejar segala macam lah istilahnya. Kalau kamu cerdas dalam memilih itu, bukan kamu semakin turun, harusnya kamu semakin meningkat. Yaitu kebermanfaatannya, coach-coach itu kadang malah bikin anak zaman sekarang semakin meromantisasi keadaan, semakin galau, terus ditambah dengan musik-musik yang galau, jadi ya semakin, jadi kadang motivasi-motivasi itu mentah ya jatuhnya, cuma semakin membuat mereka down turun, terus semakin galau, dan yaitu mental sekarang itu menurut saya salah dalam menerima bacaan-bacaan. Bukannya oh iya berarti saya harus jauh lebih baik, saya harus lebih semangat, tapi malah meromantisasi oh ya sudah masih banyak orang yang seperti saya, dan itu kan salah. Berarti kan Bu, dengan pernyataan itu tadi bahwa kualitas itu bisa membuat motivasi kita ya rendah gitu ya, karena kita terlalu memperdalam banget gitu ya Bu ya, kata-kata tersebut, sehingga kan ini juga mempengaruhi tentu dengan belajar kita juga, kayak seharusnya waktu 30 menit untuk Kak itu belajar dan membaca, maksudnya pelajaran gitu, tapi kita malah 30 menit dapat ilmu ya cuma kayak scroll kualitas gitu. Itu tuh mempengaruhi nggak sih Bu, kayak rendahnya juga kualitas pendidikan juga gitu. Sebenarnya yang menjadi poin pentingnya bukan tentang coachnya mempengaruhi atau tidak, atau semakin rendah atau tidak, tapi yang mempengaruhi adalah kebermanfaatan atau manfaat HP ya, konteksnya adalah HP itu, internet itu digunakan untuk apa. Kalau misalkan kamu jam 7 sudah niat untuk belajar, tapi belajarlah baru buka buku sekitar 10 menit, habis itu bunyilah tuh HP-mu, ting, mau bukalah ke TikTok, tidak terasa TikTok itu selesai setengah jam, kan kamu buka 10 menit baru buka. Oke, itu contohnya. Yang kedua adalah ada tugas nih, kan sekarang tugas kadang dari HP ya, dosen ngirim file dari HP PDF. Oke, dibukakan, misalkan menurut pendapat ini, kamu searching kan di Google, ya nggak? Searching di Google, abis itu ada notif WhatsApp masuk, ya nggak? Ya, masuk, yang diklik WhatsApp dulu kan pasti. Iya. Jadi bukan tentang quotesnya yang dipermasalahkan, tapi penggunaan handphonenya yang membuat kita semakin enggan belajar. Terlalu nyaman meromantisasi HP daripada tugas seperti itu. Jadi sekali lagi bukan quotesnya. Kadang quotes itu memang bikin kita meromantisasi keadaan ya, semakin galau dan lain-lain. Tapi tidak jarang orang juga ketika membaca quotes, oh ya, gue harus kayak gini ya. Oh ya, ini seperti ini ya, harus lebih baik dan lain-lain. Tapi manfaat HP di anak zaman sekarang, jangan anak zaman sekarang, saya pun sama. Ketika lagi bekerja, HP bunyi, saya buka HP dulu.
lama sekali sudah buka HP, HP-nya baru ingat kalau oh ya masih ada pekerjaan. Jadi seperti itu. Yang dimasalahkan adalah kurangnya rasa peduli terhadap apa yang menjadi urgensi. Jadi kalau masih ada waktu luang, misalkan kamu ngerjain tugasnya harusnya dua hari lagi, kan masih ada waktu luang. Jadi kamu masih bisa coba kalau tugasnya deadline-nya sejam, tidak akan kamu sentuh HP. Berarti kan cara memanfaatkan HP-nya masih belum ada. Cara memanfaatkan internet dengan bijaknya belum ada. Contohnya lagi kalau misalkan kamu lagi baca TikTok, muncullah gosip. Misalkan si A ketemu si B bla bla bla. Kamu udah baca nih di TikTok, kamu lari kan ke Instagram, buka Instagram, cari tahu, lihat komennya. Buang-buang waktu tidak? Uang. Itulah. Berarti kebermanfaatan HP-nya belum bisa digunakan. Ada trik kan itu sebagai ibu ya, sebagai pengajar gitu. Kira-kira ada nggak sih cara gitu untuk mengantisipasi hal tersebut agar nggak kayak gitu menurut saya gitu. Sebenarnya agak susah dalam pembelajaran tidak menggunakan HP di era sekarang. Kayak ya, jangan kan saat pembelajaran, kamu tidur pun harus bangun tidur, melek nih, bukan air putih kan. Tapi ngeliat jam juga bukan jam di dinding kan, tapi jam. Sebenarnya agak susah dan belum ketemu sebenarnya solusinya apa. Tapi meminimalisirnya adalah ketika belajar, kalau saya sediakan kotak HP. Kalau memang itu lagi belajar teori dan tidak menggunakan HP, saya simpan kotak HP itu, HP-nya kumpulkan. Biarkan anak fokus selama 30 menit dulu. 30 menit materi, diajak ngobrol segala macam. Fokus lah. Setelah itu saya tetap butuh HP. Kita menggunakan kuisis, kita menggunakan aplikasi-aplikasi, contohnya CNC. Karena alat kita cuma ada satu, CNC itu kita punya satu, punya dua, tapi beda tipe. Nah, itu kan butuh HP juga. Sekarang kan ada aplikasi-aplikasi permesinan lewat HP, aplikasi-aplikasi perhitungan mungkin permodalan dan lain-lain lewat HP. Jadi itu perlu digunakan. Cuma kita harus memantaunya adalah anak itu benar belajar menggunakan HP atau tidak. Takutnya buka HP-nya macet. Beda, apalagi saya memantaunya dalam ini kemarin ujian sekolah PAS kan menggunakan HP kan. Kalau yang namanya ujian Google Form itu kan cuma scroll, klik gitu doang kan. Itu kan kita udah ketahuan. Kalau berarti kalau lagi benar-benar menggunakan HP dengan tepat, scroll, klik. Tapi kalau misalkan dia tidak tepat, tangannya ada dua. Gitu. Beda kan? Jadi pemantauannya adalah secara langsung aja benar apa tidak dia menggunakan HP-nya. Kalau misalkan dalam proses pembelajaran, misalkan CNC. CNC kayak gini ngetik satu-satu. Tapi kalau udah tangannya muter-muter kayak gini, berarti kan main game. Ya, jadi pemantauannya secara langsung karena kita nggak bisa menghindari HP itu selalu berdampingan dengan kita. Kita juga harus punya teknologi dan lain-lain banyak sekali. Kalau laptop itu nggak semua orang punya, tapi saya rasa HP semua orang punya. Jadi dia manfaatkan. Sekarang kan bisa ngetik tugas laporan dan apapun bisa lewat WPS ya di HP kan. Dokumen itu bisa lewat HP kan. Jadi HP itu selalu berdampingan. Cara mencegahnya yang paling kita memantau secara langsung tepat atau tidak tepat anak itu menggunakan HP. Kalau misalkan anak itu ketahuan tidak menggunakan HP dengan tepat, ya ditegur aja dulu pertama. Kalau masih seperti itu, dia ambil aja HP-nya sejam. Ketika temannya udah beres kan dia ketinggalan, baru diberikan HP-nya. Misalkan otomatis kan dia pulangnya jauh lebih lambat daripada temannya karena harus menyelesaikan. Iya, ini kan permasalahan siswa udah ya, maksudnya kayak solusi ya, misalkan sekarang ke pendidiknya gitu Bu, dampak negatifnya gimana ya? Kalau ya lagi ngajar, sebenarnya kita tidak akan fokus pada HP sih, kecuali HP-nya memang dimatikan saja, nada dari kita. Kalau memang kamu punya, kalau tadi sendiri ya, orang-orang yang punya kepentingan dalam suatu
instansi, misalkan Kaprodi itu wajib memantau HP juga, karena kan sewaktu-waktu juga pergi ke sekolah, sewaktu-waktu di kecelakaan atau SMK itu kan berkaitannya dengan industri, juga konsen industri. Jadi kayak kamu izin saja dulu kepada siswa kayak HP-nya saya nyalakan. Saya selalu bilang kepada siswa, saya izin menyalakan HP. Nada dering itu akan saya nyalakan. Kamu kalau merasa terganggu, saya minta maaf, saya gituin. Kenapa? Yang pertama adalah kita nggak tahu ada orang siapa yang melakukan, entah itu orang tua siswa, wali kelas khususnya. Ada orang tua siswa itu itu anak saya sekolah atau tidak ya? Itu anak ini kenapa ya Bu? Terus belum dari perusahaan, belum dari pihak manajemen, nelfon dan lain-lain. Negatifnya apa? Ya kadang ada guru, kita tidak bisa memungkiri ada guru yang memang main HP, apalagi guru produktif. Sorry ya, saya bukan membahas antara guru umum dan guru produktif, tapi contoh guru umum itu kan jamnya jauh lebih pendek daripada guru produktif. Kalau lagi tidak praktek, guru produktif itu kadang ada mapel yang dari jam 7 sampai jam 2 mata pelajarannya beliau saja. Kalau cuma teori, otomatis beliau juga kan megang ketika anak-anak itu sudah bertugas jadi kan dia fokus main HP, anak tidak kepantau, itu sisi negatifnya ya. Tapi saya rasa mungkin sekarang banyak guru yang lebih memanfaatkan HP dengan baik, misalkan kuisis menggunakan HP, terus soal saya juga main HP, saya pakai untuk teka-teki karena banyak soal teka-teki menggunakan HP kan, mengerjakan tugas ketika saya sudah menerangkan buka link ini, anak buka linknya, kita bahas bareng-bareng seperti itu. Jadi saat ini sih ya, sama aja siswa, kadang ada guru yang tidak bisa tahu waktu kapan dia main HP, kapan dia bekerja, terus kayak kadang HP ini juga buat guru-guru kemudian ada pekerjaan lain terhambat gara-gara ya itu tidak dipikiri. Sama halnya kayak di rumah juga, orang tuamu mungkin ibu-ibu kamu kayak update sekarang kan baru update makan ini pagi ini lupa udah main, ada yang balas tuh wih enaknya segala macam dan lain-lain, terus kan ngebales, lupa kalau dia harus masak nasi, lupa dia harus nyuci dan lain-lain. Jadi sisi negatif itu selalu ada, seperti itu membuang kita dari efisiensi dan efektivitas waktu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu, kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan ya, apalagi insya Allah kan kita bakal menjadi calon-calon juga kan, amin. Nah, jadi yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu ya, saya sudah menyebutkan Ibu bahwa ya HP ini sebenarnya berpengaruh juga gitu ya kepada literasi juga. Maksudnya kita itu kalau misalkan menggunakan HP ya tergantung dengan bagaimana caranya kita untuk menggunakan HP itu dengan bijak atau tidak gitu. Ada manfaatnya atau tidak, banyak manfaatnya atau kemudaratannya gitu ya. Dan semoga aja dengan adanya perkembangan teknologi, dengan banyaknya akses informasi-informasi yang sudah mudah kita dapatkan dimanapun dan juga kapanpun, ini juga dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan di Indonesia itu sendiri, khususnya juga ya kepada siswa-siswi yang semoga juga bisa meningkatkan terus literasi digitalnya, semoga juga bisa terus juga guru-gurunya seperti melek juga gitu ya akan teknologi, supaya ya bisa juga menjadikan anak bangsa ini cerdas gitu akan teknologi ini yang semakin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Laili. Siapa Zahra? Ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.